apa namanya, ada suara-suara di belakang gitu ya. Jadi sengaja aku mute dulu ya biar lancar. Nah, tuh. Aku udah record kan nih? Udah record. Nah, oke, lanjut yuk. Lanjut. Udah kelihatan nggak nih? Mm-mm, tambah. Mm. Iya, iya, yuk, 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 yuk. Oke, nih, coba lihat nih. Ini adalah data-data pengukuran teman-teman. Kenapa? Ini kan didapat dari ya udah dihitung, dicacah pengeluarannya berapa. Ini juga kan data pengukuran, ya. Bedakan dengan data yang persepsi ya, teman-teman. Karena nanti kita akan belajar untuk data-data yang sifatnya kuesioner, ya. Ini data pengukuran, teman-teman. Nah, jadi ketika datanya bentuknya data pengukuran, tidak perlu dilakukan uji validasi dan reliabilitas, ya. Oke, sekarang ini lanjut ya. Sudah dapat nih, ini X1, ini X2, ini Y-nya. Langkah-langkahnya, baca sendiri. Nah, karena aku mau langsung latihan. Ya, gitu teman-teman. Ini, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Yuk kita coba latihan. Tolong chat saya, apakah sudah tampak SPSS? Udah tampak SPSS. Oh, oke, ya udah. Udah ya, aku copy, klik kanan ya. Kemudian paste with variable names di black. Nah, aman kan? Oh, ya kan? Kemudian rapikan, kita ke variable view, kita hilangkan desimal, teman-teman. Oh, hilangkan desimal. Soalnya kan nggak pakai desimal tadi kan? Begitu kan? Udah, tuh gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kan labelnya udah ada nih. Aku tuh senengnya sih sebenarnya ini pakai ini aja simple gitu, teman-teman ya. X1, ini X2, ini Y ya gitu ya teman-teman ya. Oh kan gitu. Kan labelnya ada, aman ya. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Aku lihat chat dulu. Oke, aman, aman, aman. Nah, kita analyze ya. Kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear teman-teman. Nah, gitu kan. Udah. Nah, ini bentuknya dia skalanya sudah bentuknya ini ya. Garisan gitu ya. Kalau garisan itu sudah bentuknya numerik gitu kan ya. Gitu. Kita masukkan dependen ya, variabel yang ini penjualan dependen. Nah, ini dua ini. Gitu. Segampang itu ya. Nah, selebihnya nanti tak liatin dulu, tak spillin dulu ini ya. Statistik adalah menunjukkan nilai-nilai statistik. Ya, jadi nilai estimates itu berarti nilai regression coefficient-nya gitu kan. Kalau teman-teman ingin memunculkan interval konfidensi, monggo, nggak apa-apa. Nah, kemudian ada yang namanya covariance matrix, biasanya nggak pakai. Model fit wajib, karena di situ untuk menunjukkan nilai-nilai dari ANOVA dan sebagainya. R-square change, nggak wajib. Deskriptif, boleh. Part and partial correlation sebenarnya boleh ketika kita belajar uji asumsi. Tapi untuk sekarang kita cuma pengen run dulu itunya ya, modelnya ya. Oke, jadi cukup ini aja. Darwin-Watson, planarity statis diagnosis ketika kita bicara mengenai uji asumsi klasik. Darwin-Watson ketika kita bicara uji asumsi klasik. Nanti itu ada bagiannya sendiri ya teman-teman. Biarin dulu kita continue. Plot. Plot, ini ada dependent, z-prat, dan seterusnya. Kemudian ada histogram, ada normal normal probability. Aku lewatin dulu karena kita baru belajar, masih newbie ya, masih bulan pertama. Ini dipakai, iya dipakai. Nanti kita belajar asumsi klasik. Nah nanti, oke, lanjut. Save, save dipakai. Kita kita belajar asumsi klasik. Kita lewatin dulu. Option, option dipakai, iya option. Style, ya begini style. Kemudian bootstrap, beginilah bootstrap. Nggak terlalu masalah. Abaikan saja. Ya. Kemudian kita okein aja. Kemudian ada method. Nah, method di sini, teman-teman, ketika kita sudah bicara mengenai regresi linear berganda, sudah banyak variabel independen, maka kita perlu melakukan seleksi variabel. Ya, ketika nanti kita menggunakan metode enter, itu ada variabel yang menyebabkan nilai R square-nya itu rendah, berarti dikira kita akan mencurigai dia itu sebagai variabel yang outlier atau yang membuat model itu jelek gitu ya. Nanti kita keluarkan dengan menggunakan ini stepwise, remove, backward atau forward. Nanti belajar di belakang. Ini kita lewatin, kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini deskriptifnya teman-teman.
Jadi dari data tersebut min untuk nilai X1, min untuk nilai X2, dan min untuk nilai tolong dong di komen dong. Ini sudah di output nggak? Coba output, komen output dulu. Udah di output. Coba. Oh ya udah di output ya. Nah, ini. Soalnya kadang tuh aku pernah ikut seminar gitu. Aku udah di mana gitu. Layarku masih di situ gitu kan. Nah, ini minnya, minnya untuk rata-ratanya kan kita bisa lihat. Nah, kalau deskriptif itu kan cuma begini doang ya. Kemudian correlation, correlation juga begini doang. Ya, nanti nanti saatnya ada kita bicara correlation. Nah, ini dulu. Ini package-nya. Nah, ini ya teman-teman itu. Begitu ya. Nah, sekarang saya di Word. Teman-teman coba klik bilang Word. Sudah di Word nggak? Word. Coba Word nggak? Word. Udah Word ya. Udah di Word. Nah, nih teman-teman ini cara langkah-langkah ini detail. Bu Sifwana jelasin teman-teman ya. Udah Ibu kasih ke kalian ya. Udah Word ya. Oke, sekarang nih Ibu ke Word aja. Karena di Word itu udah lengkap. Udah lengkap deh Ibu analisis. Nah, besok teman-teman cara nganalisisnya yang seperti di Word ini gitu ya. Kopas-kopas aja juga nggak apa-apa ya. Kopas-kopas juga boleh gitu ya. Nah, ini sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah modelnya. Ya, modelnya dulu. Tampilkan dulu modelnya. Modelnya mana, Bu? Modelnya dapatnya dari sini, teman-teman nih. Ya. Ini konstanta beta nolnya, ini beta satunya, ini beta duanya, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tarik yang ini aja nih, kolom ini sama kolom ini. Nilai signya aja. T nggak usah, karena kita sudah pakai SPSS, SPSS. Ini, ini sama ini. Jadilah ini, teman-teman. Nah, tuh, gitu ya, teman-teman. Dari sini teman-teman bisa lihat hubungannya terhadap X1 terhadap Y positif. Hubungan X2 terhadap Y itu positif. Ya, jadi dari model ini tuh dia bisa menunjukkan segala hal ya. Itu signifikan, semua signifikan. Iyalah, saya kan bikin contoh yang bagus-bagus ya. Ini bikin contoh begini saya trial error loh teman-teman. Oh, jangan salah loh, membuat membuat soal tuh nggak gampang loh ya. Tapi saya bikin gampang yang ini, yang bagus ya, pokoknya yang bagus ya, biar teman-teman nggak pusing dulu ya. Tiba-tiba ketemu jelek jadi bingung nanti. Oke ya iyalah, puyeng lah bikin bikin soal ini nggak gampang ya. Saya kan harus mengkombinasikan angka-angka itu, 30 data itu agar supaya signifikan kan gitu. Tapi di ChatGPT bisa kita prompt kok ya. Kita bisa prompt juga. Sekarang udah canggih kok. Ya. Mm-mm. Nih, apalagi yang kerjakan juga pusing. Ah, iyalah Trisha. Pusing itu karena belum tahu. Kalau udah tahu, udah nyobain pasti nggak pusing ya. Puyeng kali. Ya, jadi segala sesuatu kalau misalnya kalian itu cuma lihat doang gitu, nggak dikerjain nggak bakal tahu. Ya, kalau ini banyak mahasiswa saya yang belajar ini, Bu, aku keasikan nih sampai malam nggak tidur gitu. Jadi enak, Bu, belajar ini. Ya, karena memang udah tahu, udah nyoba. Tapi kalau cuman lihat doang ya, takut jatuhnya. Apaan ini, kok susah banget sih gitu. Padahal sebenarnya ketika dicoba nggak susah. Nah, sekarang kita mulai ke model summary. Yang pertama tadi kan Ibu bilang, tidak pakai R square lagi, tapi pakai adjusted R square. Jadi, dapatnya 0,952 yaitu artinya 95,2% variabilitas atau variasi dari variabel dependent ini dijelaskan oleh variabel independen yang ada pada model. Nih kalimat ini template teman-teman, jadi silakan pakai ya. Adjusted R square digunakan untuk mengkores. Nah, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian ini template juga. Nilai ini adalah nilai yang sangat baik karena mendekati satu kan. Nah, artinya adalah sebagian besar dari variabel Y-nya atau penjualannya ya, itu telah dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Kalau sebesar 0,952 itu kan berarti kan selisihnya atau sisanya kan 0,92 itu kan 0,0 0,048 ya, 4,8% ya kan, ya kan, dia dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 95,2. Sisanya 4,8% dijelaskan oleh variabel lain. Berarti kan luar biasa tuh dua variabel itu kan. Mantap gitu kan ya, mempengaruhi Y-nya. Berarti ya udah, nggak perlu lagi kita capek-capek mencari membuat penelitian lain untuk menentukan yang 4% itu. Udah 95,2 wes dah. Berarti kalau bisa kamu jadi manajer ya, penjual aku pokoknya dilihat dari apa sih? X1 tadi aku lupa ya, X1-nya foto.
X1 ini apa? Dari pengeluaran iklan sama jumlah tenaga penjual. Wes itu aja, fokus aja. Aku jadi manajer, aku tambahin aja keluar apa budgetku, ditambahin, arahin aja ke iklan sama nambahin tenaga penjualan. Udah nggak usah mikir yang lain. Gitu maksudnya ya. Itu berarti konsekuensi atau implikasi di manajerialnya. Kemudian kalau koefisien korelasi itu diakarkan, namanya koefisien R square-nya itu diakarkan, dapatnya adalah nilai korelasi. Nilai korelasi itu adalah hubungan, hubungan ya. Kalau nilainya sudah akar dari 0,95 berapa tadi? 2 diakarkan dapatnya 0,977. Berarti korelasinya sangat kuat antara X1 dan X2 terhadap Y dan positif. ANOVA. Nah, tadi kan ingat ya, ANOVA. ANOVA itu kan adalah untuk menunjukin kalau dia bareng-bareng berduaan itu hubungannya bagaimana terhadap X, Y-nya kan gitu. Nah, sangat signifikan ya karena nilainya adalah nol. Sangat signifikan. Paling paling signifikan kok nol itu ya teman-teman. Nah, sangat signifikan. Kemudian koefisien dari beta nolnya dapatnya adalah 70. Tak, tak lihat dulu chat. Mm-mm. Maaf Bu, sedikit nanya. Dalam SPS ada beberapa pilihan untuk analisis, memilih jenis analisis yang tipsnya dari apa ya kalau saya pernah lihat. Analisis pair test. Oke, oke, thank you, thank you. Jumanto, jadi gini, jelas berbeda. Sebenarnya nggak usah bingung. Kalau kamu lihat eh, pair test itu bentuknya itu nggak ada X sama Y-nya nggak ada variabel sebab akibat itu sebenarnya. Hanya dia itu dia itu dianggap sama gitu. Dua-duanya variabel independen, ya, yaitu variabel yang sama. Namun kalau bicara pair itu berarti satu objek dia mengalami dua treatment, yaitu treatment before dan after. Misalnya dia sebelum dapat metode pembelajaran baru, kemudian dilihat ya nilainya berapa sebelumnya kan. Kemudian dikasih metode pembelajaran baru. Kemudian bagaimana nih? Ada perubahan apa enggak gitu. Tuh, jadi yang aku ajarin kan masih yang itu toh yang hitungannya ya ibaratnya model-modelnya yang baru itu toh gitu. Jadi membedakan dengan regresi sangat mudah itu sebenarnya. Sangat mudah. Masih sangat mudah. Kecuali kalau kamu sudah belajar banyak teknik statistik, nah itu agak bingung gitu. Nah, kemarin tuh kan aku ngasih kayak itu toh, ngasih kayak apa ya? Bagan. Bagan itu kan. Nah, bagan itu bisa jadi petunjuk, bisa jadi map. Cuman ya teman-teman, mikirnya yang simple aja. Untuk kamu minimal pahami uji T sama regresi. Wes itu dulu. Ya, misalnya mau pengen belajar time series, belajar yang lain-lain itu nanti, nanti. Itu aja dulu untuk bekal kalian ya. Minimal bisa dulu itu wes aman untuk skripsinya ya. Gitu ya, teman-teman ya. Dah, aku lanjut lagi. Beta satu, beta satunya ini, beta satu positif dan signifikan, ya kan? Berarti pengeluaran iklan itu berpengaruh terhadap penjualan, kan gitu. Tenaga penjualan juga di positif dan signifikan, ya kan? Berarti jumlah tenaga penjualan signifikan terhadap penjualan, kan gitu, ya. Dah, sekarang kita coba yang contoh kedua, teman-teman. Contoh kedua ini di bidang akuntansi. Nah, di bidang akuntansi. Udah akuntansi itu mirip kayak manajemen keuangan ya. Jadi kita punya kita punya kemiripan ya. Kita punya kemiripan. Cuman cakupannya orang manajemen keuangan kalau menurut saya lebih agak sedikit beda gitu. Jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana kelangsungan eh, perusahaan dalam hal investasi gitu ya. Jadi dia itu kalau aku lihat di manajemen keuangan mestinya sih itu dia di atas dari akuntansi karena akuntansi itu kan day to day-nya perusahaan itu kan dia yang olah gitu kan. Tapi bagaimana dia itu mengambil nilai-nilai day to day itu untuk investasi perusahaan ke depan ataupun katakanlah menghitung nilai kredit ataupun dia mengambil tanah atau membeli peralatan dan lain-lain itu orang 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 ini orang orang keuangan itu manajemen keuangan gitu. Tapi dia butuh data-data dari
akuntansi ya gitu. Jadi eh, bestie lah gitu ya, bestie ya. Makanya penelitian-penelitiannya mirip-mirip, hampir-hampir mirip gitu, gitu. Tapi dia lebih ke mikronya kalau akuntansi, kalau operasional, kalau keuangan itu lebih ke makro gitu. Jadi dia kayak seperti nakodanya di bidang keuangan lah gitu. Kalau ini menurut saya just imho tahu kan? In my humble opinion. Bukan karena seorang keuangan, tapi sepertinya kayak gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada suatu model ya di mana di sini ada variabel X1 yaitu pengendalian internal, kemudian ukuran perusahaan, kemudian leverage. Leverage itu tingkat utang gitu ya terhadap kinerja perusahaan. Kemudian diukur ya kinerja perusahaan ini menggunakan ROA, return on asset. Kan? Aku mah lanjut aja langsung ya. Nih, teman-teman, kalau kita bicara nih mengenai ini, semua data ini ada data pengukuran, teman-teman, bukan data persepsi. Sehingga nggak perlu teman-teman lakukan uji validasi dan reliabilitas. Langsung jebret aja teman-teman lakukan olah data ya. Nah, caranya gimana? Lihat tadi, saya langsung aja bahas ini. Karena kan teman-teman lebih ke interpretasi. Kalau teman-teman coba mau pengen ngolah, ngolah monggo. Nah, ya, udah diajarin tadi ya, teman-teman copy aja, klik kanan, masuk ke situ ya. Nah, saya lanjut ya. Nanti setelah kita lakukan tadi ya, didapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Nah, model summary-nya kita lihat ini nilai R square-nya tinggi 0,963 sebentar. Ya, udah aman ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi model summary-nya teman-teman lihat. Kemudian kalau saya sih langsung lihat ini dulu, teman-teman. Nah, disilat di sini. Nah, coba saya mau tanya, kalau teman-teman lihat ini, apa yang teman-teman terlintas di pikiran teman-teman? Coba, monggo di chat. Yuk, coba nih. Ini variabel X1, ini X2, ini X3. Ini koefisiennya, ini signifikansinya. Mana yang tidak signifikan? Coba, yuk, monggo. Mana yang tidak berhubungan terhadap Y? Tuh, dia udah diajarin ya. Jika tidak signifikan, jika nilai p-value-nya itu di atas 5%. Kalau di bawah 5%, berarti dia signifikan. Mana yang tidak signifikan? Monggo di chat coba. Ingin tahu saya. Ini ada X1, X2, X3. Siapa yang tahu? Ayo, yuk. Seperti biasa, aktifannya saya nilai. Yang mana, variabel mana yang tidak signifikan? Ini ada X1, ada X2, X3. Nih, lihat dari nilai signifikansinya. Mana yang enggak signifikan? Yuk. Good. Thank you Mulyadi. Yuk lanjut yang lain. Ya, makasih Mas Dolore. Makasih Mbak Anissa. Siapa lagi? Sinta, makasih. Jumanto, makasih. Risha, ya, makasih. Ade Rani, ya, makasih. Andi Suhandi, thank you. Ya, Mita, thank you. Hevira, thank you. Gemi. Sumbang Sel, thank you. Melisa, thank you. Emul, Juliani, Beliana, Nanang, Kuncoro, Najmi, Rizky. Iya, kasih Rizky. Linda, Lutfi, M. Rangga, mm-mm. Diana, mm-mm. Sumarsono, yuk, bagus. Udah, segini doang. Ini aku capture ya. Udah, segini doang yang mau jawab ya. Oke, ya betul. Kenapa nilainya adalah lebih besar daripada 5%? Artinya ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang besar atau kecil sebenarnya bukan jaminan untuk menunjukkan kinerja perusahaan. Itu filosofi itu yang teman-teman harus pakai. Karena ketika teman-teman cuma melihat tidak signifikan, tidak signifikan, tidak signifikan, itu ya cukup mata mata kuliah statistik. Tapi teman-teman tuh ada orang manajemen, teman-teman orang SI ya, harus larinya ke filosofinya apa, interpretasinya apa ya. Thank you teman-teman ya, benar ya. Terus aku mau tanya lagi teman-teman, mana yang hubungannya negatif berbalik arah?
Dikit tanya, SPS ada berapa pilihan analisis? Tunggu sebentar. Oh iya, makasih Fikri. Mm-mm. Iya, nanti aku masukin nilainya gimana? Namanya beda. Ya, sekarang aku mau nanya nih, pertanyaanku lagi nih, teman-teman. Mana, variabel mana yang memiliki hubungan berbalik arah atau tidak searah dengan kinerja kinerja perusahaan atau ROA? Karena ketika dia variabelnya naik, berarti akan menurunkan. Mana-mana, siapa? Yuk, variabel mana? X1, X2, X3. Itu aja lah jawabnya. X1, X2, X3. Boleh. Mana yang mana yang hubungannya negatif? Berbalik arah. Tuh kan. Jadi kebocoran dah. Berbalik arah. No. Nah, ya makasih Andi, Suhandi, Anissa, Gemi, Sinta, ya, Lupi, Trisha, Mita, Dolere, Melisa, Rinda, Ade, Latsmi, Cimat, Muhammad Fikri, Sumarsono, Rangga, Susi, Kairani, Sumiati, mm-mm. Kairani, Susi, dah. Segini doang. Sofyan Hadi, segini doang mau jawabnya. Ah iya, iya, iya. Rizky, yes. Dua Harry. Oke, Yuliani, Joe, Jue, Hardi, ya. Segini doang. Dah ya. Ah, betul. Ya, betul. Leverage ya. Leverage itu kan tingkat hutang gitu kan. Jadi ketika tingkat hutangnya tinggi, ya justru malah akan memperkecil kinerjanya. Gitu. Ketika tingkat hutangnya rendah, justru malah mempertinggi atau memperbaiki ROA-nya atau kinerjanya. Bagus. Itu ya, interpretasi itu sebenarnya. Nah, nih nanti ya, kita teman-teman UAS ya, ini template ini dipakai ya, template yang Musman ajari. Soalnya sama apa beda? Ya beda dong, ya beda. Nggak sama, cuman template-nya pakai ya. Stantanya, nih jelasin, jelasin satu persatu ya toh. Jelasin nilai R-nya ya toh. Ini mau nambah lagi nih. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya, oke. Pokoknya gini, saya tuh udah ngasih latihan soal. Kerjain aja latihan soal itu. Saya nggak akan jauh-jauh lah dari latihan soal. Ya, saya nggak akan bikin soal baru. Capek bikin soal baru ya. Karena soal itu saya udah mikirin bagaimana yang bagus gitu ya. Nah, kalau bagus itu kan setidaknya ada gambaran. Jadi ya, kalau untuk kalian nih awal-awal pakai yang bagus aja dulu, yang asumsinya bagus-bagus. Nih di bidang komunikasi teman-teman, nih ada lagi nih. Nah, semua bidang ini bisa digunakan ya regresi ini. Ini contohnya nih. Lanjutin ya, udah ya. Yang menjawab sudah cukup ya, udah selesai. Contoh lagi nih, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Sebentar, aku mau ngecas dulu laptopku. Oke, lanjut ya. Coba di komen jelas suara ibu, jelas nggak? Jelas. Oke, kasih. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk nih ya. Nih, contohnya adalah nih, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna media sosial. Nah, ada nih. Peneliti memilih 5 buah variabel bebas ya. Variabel bebasnya X1, frekuensi penggunaan media sosial. Diukur dengan jumlah jam penggunaan per hari. Berarti ini pengukuran ya. Pengukuran. Nah, kemudian yang kedua, interaksi dengan pengguna lain. Nah, diukur dengan interaksi ya, dari skala 1 sampai 10. Nah, kemudian kualitas konten, diukur dari penilaian kualitas konten dari skala 1 sampai 10. Kemudahan pengguna, diukur dengan skor penggunaan media sosial dari skala 1 sampai 10. Pengaruh teman sebaya. Nah, diukur dengan menggunakan skor dari 1 sampai 10 ya. Kemudian di sini ada 30 responden. Ini seperti ini contohnya nih. Nih, ya. Nah,
Ini, ini kalau ini menurut saya ya tidak perlu digunakan uji validasi dan realitas. Kenapa? Karena tidak ada butir-butir soal. Dia langsung dapat skor totalnya ya. Kecuali kalau kita menggunakan butir-butir. Ya, sebentar ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada X1, X2, X3 X5 dan Y kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti biasa. Kita masukin aja ke SPSS, kita olah gitu ya teman-teman ya. Kita olah, ya kan? Tadi udah diajarin ya. Langsung aja kita masukin teman-teman ya analisisnya. Nah, ini dia. Ini model summary-nya, ya kan? Ini R-nya, ini adjusted yang dipakai yang dipakai adjusted ya, adjusted R square ya. Kemudian R-nya, terus kemudian ini ANOVA-nya tuh uji keserempakannya aman ya. Nah, dia adalah 0,000 lebih kecil daripada 5%, artinya keseluruhan variabel tersebut berpengaruh terhadap eh, errornya ya, errornya. Y-nya ada kepuasan pengguna. Nah, sekarang saatnya nih. Siap kuis lagi nih ya. Sebutkan variabel, cukup tulis aja X1, X2, X3, X4 ya, biar biar nggak lama. Variabel mana yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? Monggo. Jadi, kepuasan pengguna itu Y. Mana variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? Nulisnya X1, X2, X3, X4, X5 aja ya. Nggak usah pakai semua itunya lama nanti. Yuk, silakan. Yang berpengaruh. Yang mana yang berpengaruh terhadap Y-nya? Silakan. Yuk, yang mana yang berpengaruh terhadap Y-nya? Ada frekuensi pengguna. Wih, cepat nih, nomor satu nih. Eh, kok jawabannya yang berpengaruh itu banyak atuh. Yang berpengaruh nggak hanya X3. Ya, X3 betul. Tapi lebih lengkap dong. Kan ada berapa banyak variabel. Iya, game. Nita. Lengkap ya. Lengkap ya, Trisha. Rangga. Iya, betul. X3 betul. Tapi kalau bisa lengkap. Tuh, Ade. Ya, Rizky Ade. Satu, tiga. Iya. Mm-mm. Nih, approve. Iya. Anissa, approve. Berliana. Oh. Sinta. Sinta. Iya, Gemi. Agustinus. Eh, Agustinus, apa apa? Kok jadi bikin kaget saya. Agustinus coba dicek dulu. Agustinus, tunggu tunggu. X1, X X2 enggak, Gus. Enggak, Gus. Benerin ya, Gus. Nggak jadi dulu ya. Tuh, iya. Oh, nggak urut ya, Sofyan. Udah. Lutfi. Satu, ya. Andi, iya. Jumanto, iya. Natsmi, Melisa, iya. Linda, Susi, Juliani, ya. Sukorsono, Dolare, ya. Iyo, iyo, iyo. Udah, segini doang. Udah ya. Segini jawab yang jawab. Segini doang. Ya, betul ya. Jadi X1 karena dia lebih kecil daripada 0,05 ya, berarti dia signifikan. X2 enggak, X3 signifikan, X4 signifikan, X5-nya tidak signifikan. Sekarang aku mau tanya lagi nih, apakah ada variabel yang berhubungan negatif atau berbalik arah atau tidak searah dengan Y? Ada nggak? Nah, tidak ada ya. Berarti kalau misalnya semuanya positif, apa artinya positif? Apa arti? Iya. Oh, iya, iya. Tidak ada ya. Udah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apa arti hubung nilai koefisien positif dalam regresi linear berganda? Yuk, coba silakan catat di chatnya. Apa arti nilai arah koefisiennya
positif dalam regresi linear berganda. Apa artinya? Silakan. Kan. Apa artinya yuk? Silakan tulis chat. Apa artinya? Koefisien itu positif. Yuk. Apa arti koefisien regresi positif? Silakan, coba. Tadi aku udah jelasin berulang kali. Kalau negatif, artinya ketika dia naik, maka Y-nya turun, ya kan? Contohnya, kecepatan kendaraan. Semakin cepat kendaraan, semakin besar kecepatan kendaraan, maka jarak tempuhnya akan turun. Nah, bagus nih yang pertama berani nih. Hubungannya searah. Iya. Hubungannya searah dijelasin lagi ya. Ketika X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik ya. Tambahkan ya. Betul. Ini betul kasih nilai ya. Yuk yang lain coba ditulis aja, nggak apa-apa. Udah bocorin. Biar biar ketancep di otaknya. Apa artinya hubungan positif? Silakan. Nih saya tulis. Apa arti apa artinya nilai korelasi nilai koefisien koefisien positif positif. Nah, tuh. Apa artinya ketika X naik, nah, Y-nya juga akan naik. Ya, betul. Iya. Betul. Ya, betul. Ah, ah. Boleh, boleh. Di kalimatnya juga aku suka. Benar, benar. Rizky, benar. Coba, aku pengen tahu ada kalimat yang lain nggak? Lutfi, benar, 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 benar. Coba lagi. Ada lagi ya mau nulis? Mm-mm. Betul, di kalimatnya juga bagus nih. Koefisien positif peningkatan satu variabel dependen. Jika variabelnya makanya ya, oke. Sofian, oke. Wih, 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 googling nih Yuliani nih. Jika variabel, wih, mantep ini Yuliani nih. Mantep, 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 mantep. Pakai kata-kata sendiri juga nggak apa-apa. Jadi biar nancep. Hmm, Nah, ini juga boleh. Berlian, ayo. Iya, 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 iya. Oke, Jumanto. Oke, thank you. Lanjut. Udah ya? Oke, nih begitu. Thank you ya teman-teman. Bagus. Ya, ini nih hasilnya nanti teman-teman coba. Ya, gitu. Nah, sekarang saya masuk ke pengujian asumsi klasik. Ya, aku apresiasi dulu teman-teman ya. Iya, aku apresiasi dulu teman-teman ya. Makasih ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi kita kan sudah masuk, kita sudah belajar bagaimana memodelkan ya. Nah, untuk selanjutnya, sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang namanya regresi linier berganda, dia adalah satu bagian dalam statistik parametrik. Artinya harus ada asumsi yang dipenuhi, harus asumsi asumsi dari linear regresi itu harus kita coba lihat gitu ya, harus dianalisis ya. Yang pertama adalah linearitas. Ya, linearitas itu berarti harus ada hubungan yang linear antara variabel Y dengan variabel X. Kalau teman-teman ada dua variabel X, berarti dua kali uji linearitas. Ya, karena dia harus variabel dia masing-masing Y dengan X. Kalau ada dua X-nya, X1 dan X2, berarti cari hubungan Y dengan X1, cari hubungan Y dengan X2, gitu ya. Nanti kita uji linearitas. Kemudian homoskedasitas kita bisa lihat dengan menggunakan dia bisa menggunakan plot residual ya, Z-pred dengan S-resid nanti ya kita belajar ya. Kemudian normalitas dari errornya kita gunakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, atau bisa menggunakan histogram atau QQ plot dari residualnya. Kemudian yang keempat adalah independensi dari error ya. Kita bisa lihat dengan menggunakan uji Durbin-Watson ya. Kemudian satu lagi ya, yaitu uji multikolonitas yang kita lihat dengan nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya itu harus lebih kurang dari 10. Kalau dia lebih dari 10 maka dikatakan terjadi multikolonitas. Itu teman-teman. Ada beberapa cara ya untuk melihat nilai multikolonitas ya, bisa menggunakan VIF ya, patokan tadi harus lebih kecil dari 10. Kalau lebih besar berarti terjadi multikolonitas.
Kemudian bisa menggunakan tolerance, bisa menggunakan eigen, tapi jarang menggunakan B dan C itu jarang. Nah, bagaimana caranya ketika terjadi multikoloritas? Berarti kita harus menghilangkan variabel-variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Berarti kita harus cari korelasinya. Kemudian kita menggunakan transformasi atau variabel. Jadi variabel tadi dia linear, kita bisa akarkan atau kita bisa kuadratkan, ya. Bisa juga kita menggunakan prinsipal komponen analisis gitu ya. Itu nanti. Ridge regression, lasso regression itu cuman wawasan ya, overview buat kalian. Nah, sekarang kita coba ya menganalisis soal yang tadi, yang pertama nih. Ini soal yang pertama tadi nih ya. Nih, penjualan produk dengan jumlah tenaga kerja. Oke. Nih. Nah, jadi ini multikolonialitas caranya kita klik bagian connectivity diagnostik. Kemudian ini linearitas kita dengan menggunakan uji deviation from linearity ya. Langkah-langkah awalnya banyak. Nah, kita coba satu-satu dulu teman-teman ya. Kita coba dulu. Tolong WA saya. Tolong chat ke saya SPSS. Coba, ini sudah di SPSS nggak? Oke, yuk dah. Sekarang kasih ya. Nggak usah semua, nggak apa-apa. Nggak usah semua. Kita mulai ya teman-teman. Kita mulai untuk uji yang pertama, uji multikoleritas. Jadi, ini saya ketik dulu. Yang pertama adalah asumsi klasik. Asumsi klasik. Klasik. Urutan yang pertama multikoleritas. Multikoliniaritas. Multikoliniaritas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji kedas kedastisitas. Yang ketiga, uji auto autokorelasi. Yang kelima, dilihat dari normalitas. Nah, oke. Linearitasnya aku bikin yang pertama linearitas. Ini ya teman-teman ya. Ya. Sekarang kita ke SPS dulu. Linearitas. Linearitas. Ini yang kemarin itu tambahin apa tadi juga ini Pak. Sanksinya. Iya Pak. Ini udah pakai apa sih? Ramsey tes ya. Nah, sebentar. Ini saya akan jelaskan dari 2 sampai 5 dulu. Linearitasnya terakhir. Iya, iya, oke, oke. Kita mulai ya, teman-teman. Nah, kita mulai SPSS ya. Nah, kita klik linear kan gitu kan. Nah, terus kemudian setelah ini ya, teman-teman ke statistik ya. Nah, teman-teman klik yang namanya ini enggak usah. Collinearity diagnostic ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa klik juga Darwin Watson untuk melihat korelasi. Terus teman-teman bisa klik, ya ya, oke. Teman-teman bisa upload. Nah ini nih oke dulu continue. Kemudian udah selesai kan? Jadi diulang lagi deh. Teman-teman klik ya, kita klik dulu model collinearity diagnostik sama Darwin Watson ya, begitu ya. Kemudian teman-teman oke, continue. Kemudian habis itu teman-teman ke plot ya. Ini teman-teman sekarang kita ke Zpred, Zpred sama S-Recit. Nah, jadi Zpred sama S-Recit ini di sini, ini histogramnya diklik, ini diklik, gitu kan? Kita continue. Terus kemudian teman-teman boleh save ya, lakukan save, save di residual unstandardized. Nih, gitu.
Ya, begitu ya. Kalau sudah, kita continue. Terus kemudian kita lakukan oke. Nah, udah banyak nih nanti yang. Nah, oke. Baik ya, kita coba. Teman-teman coba di komen. Sudah di PPT belum? PPT gitu, komen deh. PPT nggak? PPT nggak sekarang? PPT ya. Nah, saya coba mulai dari kulinaritas teman-teman ya. Ini kulinaritasnya ya. Nah, kulinaritasnya ini ya teman-teman coba lihat di sini. Teman-teman lihat di sini kulinaritas bisa dilihat dari VIF-nya nih. Ya, coba di chat output. Coba. Udah di output nggak nih? Output. Coba chat satu orang aja. Pengen tahu aku. Nggak usah semuanya. Oh ya, output. Nah, lihat VIF-nya berapa, teman-teman? 7,481. 7,841. Berarti ke sini VIF-nya adalah 7,841 ya, teman-teman. Which is dia kurang dari 10. Berarti dia tidak terjadi Berarti dia tidak terjadi multikoliniaritas. Dia nggak terjadi multikolinitas ya. Ini saya warnain merah. Aman ya dari multikolinitas. Jadi kan tidak terjadi multikolinitas ya. Oke. Multikolinitas beres ya. Nah, sekarang kita ke homoskedastisitas. Nah, kalau homoskedastisitas kita balik lagi ke sini. Kita lihat dari outputnya, teman-teman di sini. Nah, nah ini. Homoskedastisitas teman-teman bisa lihat dari scatter plot. Nah, ini scatter plot ini. Ini saya copy image ya. Saya copy image. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di PPT. Di sini sebaran dari data tersebut bentuknya acak ya. Dia tidak berbentuk suatu pola tertentu. Coba acak ini semuanya nih. Ya. Kalau dia berbentuk pola tertentu, dia bentuknya itu menggerombol dari satu titik ya, melingkar ya dalam satu titik gitu. Atau dia bentuknya garis gitu kan, itu dia berbentuk pola tertentu. Atau dia berbentuk kayak seperti bentuk tren ya musiman naik turun seperti itu artinya dia berbentuk. Nah, kalau dia tidak berbentuk seperti ini, berarti tidak terjadi homoskedastisitas ya. Itu berarti dia homoskedastisitas. Jadi lihat eh, scatter plot scatter plot scatter plot tidak berpola. Nah, berarti dia tidak terjadi homoskedastisitas ya. Ya. Ingat, kalau dia dimerahin artinya tidak terjadi. Kalau homoskedastisitas terjadi. Jadi yang dibutuhkan apa yang terjadi? Yang terjadi homoskedastisitas gitu. Jadi diharapkan scatter plotnya tidak berpola ya. Jadi homoskedastisitas sudah. Sekarang autokorelasi teman-teman. Autokorelasi yang kita lihat dari nilai Durbin-Watson. Kita lihat dari nilai Durbin-Watson di sini, teman-teman. Nih, Durbin-Watson. Hmm, sini, kan udah dikeluarin tadi Durbin-Watson. Mana ya Durbin-Watson? Nih, Durbin-Watson ya. Nih. Copy nih ya. Durbin-Watson-nya di sini. Nih, Oke, terima kasih Bapak. Oke, ini Darwin Watson-nya teman-teman bisa dilihat nih Darwin Watson-nya ya. Darwin Watson-nya itu di kisaran 2 ya. Di kisaran 2. Jadi mendekati 2. Kalau mendekati 2 berarti tidak terjadi masalah autokorelasi di sini ya. Jadi saya sebutkan di sini di sini Durbin Watson-nya, Durbin Watson DB-nya itu sama dengan 1,9, which is dia mendekati 2. Artinya tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi itu dia terjadi variasi variasi dari errornya gitu.
Jadi error itu memiliki variasi yang berbeda-beda, tidak konstan gitu. Nah, ketika nilai dan luasannya itu mendekati 2, berarti dikatakan dia tidak terjadi autokorelasi. Begitu ya teman-teman. Terakhir, bukan terakhir, terakhir nggak linearitas. Normalitas. Kenapa nih aku mulai dari 2 sampai 4? Karena dia sekali jalan gitu. Linearitas tuh beda, beda, beda tombol, beda apa? Beda klik-kliknya beda gitu. Nah, nih. Sekarang nih aku mau liatin bagaimana uji normalitasnya teman-teman. Dari sini teman-teman bisa lihat nih, ini uji normalitas. Normalitas itu adalah suatu distribusi yang bentuknya seperti lonceng, gitu ya. Nah, nah kalau teman-teman pengen lihat ya, pengen lihat pastinya, kalau ini kan cuma dari ini doang ya teman-teman. Ini kan cuma dari eh, outputnya doang ya. Output gambar ya kan. Tapi kan nggak kelihatan nilainya. Nah, untuk melihat bagaimana nilainya, ini kita lihat ke variable view ya. Kita lihat ya. Ini ada ketambahan satu variabel. Tolong dong dicet dulu SPSS. Aku ke SPSS coba. SPSS. Oh, udah, makasih. Nih, ada baris keempat namanya residual. Ini ketambahan. Jadi dia itu kan tadi kita klik kan unstandarized residual kan. Jadi residual dari modelnya itu ke ini, teman-teman. Ke ke apa namanya? Hitung gitu ya. Jadi kan nambah satu tuh. Nah, nih. Nah, nah, terus kemudian untuk pastinya ya, kita tidak menggunakan gambar yang tadi itu, gambar yang bentuknya lonceng. Kita gunakan yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah kita klik analyze ya, analyze. Terus teman-teman klik di sini explore ya, explore ya kan sudah nih. Terus teman-teman klik unstandardized residual di sini. Terus teman-teman klik plot. Nah, teman-teman klik normality plot with test. Kemudian hilangkan ini dan hilangkan ini, teman-teman. Karena nggak butuh. Ya. Dari sini kita continue dan kita oke. Ke bawah. Nah, teman-teman, coba di chat output. Coba chat output. Aku pengen tahu. Udah di output belum ini layarnya? Coba output dah. Output dah. Nah, ini teman-teman nih. Ini tes normality-nya. Kamu klik kanan. Kemudian kamu copy S-nya. Kamu image ya. Image. Masukkan ke dalam PPT. Masukkan ke dalam PPT. Masukkan ke dalam PPT, kamu klik kanan. Kemudian ya, seperti itu teman-teman. Nah ini. Nah, kamu lihat di sini teman-teman. Nilai dari Kolmogorov-Smirnovnya itu 200. Nah, nih, aku jelasin di sini. Aku mau jelasin di sini. Ketika kamu bicara mengenai uji distribusi, itu berbeda dengan uji regresi ya, koefisien regresi. Jadi dia H0 diterimanya itu, H0-nya itu dia justru malah data berdistribusi normal. Kemarin kemarin juga udah saya ajarin tuh ya di sini sini. Nah, nih lihat uji uji distribusi normal. Distribusi normal, ya kan? Di justru H0-nya ini, H0-nya itu justru malah data berdistribusi normal. Nah, A1-nya data tidak berdistribusi normal. Normal. Nah, sehingga pengambilan keputusannya adalah p-value-nya itu harus lebih, kalau lebih kecil berarti apa? Daripada 5%. Apa? A0, A0 ditolak, A1 diterima kan? Tapi jika p-value-nya itu lebih besar daripada 5%, maka ya H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan 200, 0,200. Which is dia lebih besar daripada 0,05. Ya enggak? Ya, coba aku tulis sini yuk. 0,200 dia lebih besar daripada 0,05 ya kan? Berarti kasusnya adalah yang H0-nya ditolak, diterima, ya kan? H0 diterima berarti data berdistribusi normal, ya. Jadi teman-teman kalau nanti uji normalitas, usahakan signifikansinya justru malah bukan yang di bawah 5%, tapi yang di atas 5%, ya. Uji distribusi macam-macam, ada uji distribusi normal,
Poisson gitu kan, uji chi-square gitu kan macam-macam justru malah untuk signifikansinya kurang dari 5%. Oke, lanjut. Nah, berarti aman ya ini ya. Ini kan normal kan? Normal, normal, normal. Jadi kan normal. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Sekarang linearitas. Nah, linearitas. Nah, tolong chat saya, ketik SPSS. Kalau sudah lihat SPSS, ketik SPSS. Oke, thank you. Kabar ya, panjang nih ya, pertemuan terakhir soalnya. Nah, udah balik nih ya, udah balik. Nah, kita mulai ke analyze. Ada deskriptif. Sorry. Compare min, compare min. Bentar, aku cek dulu ya, benar nggak sih? Compare min nggak ya? Sebentar, compare min sendiri. Oh iya benar, compare min ya. Oke, ulang lagi yuk. Aku juga udah lama nggak pakai regresi. Udah, ulang lagi ya. Nih, kita ulang lagi teman-teman. Mm, mm, mm. Statement untuk H0 terisi normal. Tidak normal. Itu baku, 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 baku. Aku jawab lagi ya, Jumanto nih pertanyaan kritis nih, aku suka deh. Oh, jadi gini, ketika kita bicara mengenai hipotesis nol, itu adalah kondisi di mana statistik atau rumus statistik itu terbentuk, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bicara mengenai regresi linear berganda, ya kan? Beta satu, beta 2, beta 3, beta nol, kondisinya di H0 itu kan sama dengan nol, ya kan? H0 itu sama dengan nol. Beta satu, beta 2, beta 3 sama dengan nol. Jadi kalau koefisien regresinya nol, otomatis tidak ada pengaruhnya terhadap model, ya kan? Segala sesuatu dikalikan nol kan nilainya nol. Misalnya kamu punya variabel X-nya 7, tapi ketika koefisiennya dia 0, kan si 7 ini kan nggak ada ngepeknya kan? Nah itu, makanya ketika kita bicara mengenai regresi linier, justru ketika H0-nya itu diterima malah tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena H0 itu adalah kondisi di mana rumus itu disamadengankan 0 gitu teman-teman. Itu ya. Tapi kalau bicara mengenai distribusi ya, nah, rumus dari distribusi normal sendiri ya, itu di H0-nya itu justru malah distribusi data berdistribusi normal. Kalau H1 data tidak berdistribusi normal. Kalau kita bicara distribusi yang lain, misalnya data berdistribusi F. H1-nya data tidak berdistribusi F. Atau kalau chi-square, data berdistribusi chi-square. H1-nya data tidak berdistribusi chi-square. Seperti itu. Berarti harapannya ada justru malah menerima H0. Ketika kita menerima H0, berarti P-value-nya diharapkan harus lebih besar daripada 5%. Gitu ya teman-teman ya. Terjawab ya, Jumanto? Oke, lanjut ya. Udah jawab nggak? Oh, ya udah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang terakhir linearitas teman-teman ya. Karena satu lagi nih kita pasti punya satu lagi pembahasan yaitu yang datanya bentuknya questionnaire ya. Kita klik. Terus kemudian kita masuk ke compare min. Sorry, compare min betul ya. Ah, kita ke means. Kan gitu. Kemudian dependent list-nya adalah yang Y-nya. Ini ada di sini. Terus kemudian option-nya kamu klik di sini. Nah, kamu tes for linearity. Klik di situ. Ya, teman-teman. Tes for linearity. Kemudian teman-teman continue. Kemudian teman-teman oke. Nah, yang teman-teman lihat di sini, teman-teman. Deviation from linearity. Ya, ya di sini. Nah, teman-teman lihat. Signifikan kan? Nah, ini kan uji uji linearitas sama kayak uji distribusi kan? Nah, diharapkan apa? H0-nya justru malah yang diterima. Berarti P-value-nya harus di atas 5%. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya, 0,279. Ini aku copy di sini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan hubungan antara X1 dengan Y. Nah, ini signifikan ya.
Satu dan Y. Nah, nilai nilai P value X1 dan Y sama dengan, lihat yang ini nih, 0, nih, ini teman-teman, 0,279, which is dia P value-nya lebih besar daripada 0,05. Ya kan? Artinya X1, X1, X1 linear terhadap Y. Oh, gitu ya. Selesai. Ini yang pertama. Sekarang kita yang kedua. Tolong komen spesies coba. Spesies. Spesies nggak? Iya, oke. Yang kedua, kita masuk analyze ya, sama kayak tadi compare mean. Kita ke means. Kemudian kita ganti nih ya. Ini yang jumlah tenaga kerja. Ya, lanjutin aja. Optionnya kan udah kita klik nih, tes for linearity-nya. Oke, kita lihat. Nah, nih, ya kan? 0,608 kita copy, image masuk ke dalam PPT. Nah, dah. Copy image ya, masuk ke dalam PPT. Loh, kok gak iso ini? Apa ini PPT saya? Nah, Mbak bisa nih, copy. Ini copy biasa kali ya. Nggak mau dia. Wah, dia nggak mau nih. Lu tarik sini dulu ya. Waduh. Ya, kalau nggak bisa mah andalan ya, screenshot. Screenshot. Hmm, iya, screenshot. Nah, ini. Hmm. Ini X2. Kan ini ya 0,608 ya, teman-teman. Nah, terus kemudian. Oke. Nah, selesai. Dah, berarti berarti model ini oke. Kalau model ini oke, berarti apa? Regresinya juga oke. Gitu, teman-teman. Ya, regresinya kan tadi kan udah dikerjain tuh. Nih, yang di sini nih. Nih, ya kan di sini nih regresinya ya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah nggak masalah dengan asumsi klasik, berarti data tersebut atau model tersebut bisa teman-teman generalisasi untuk selanjutnya teman-teman bisa pakai sebagai bisa merumuskan teori atau ilmu keilmuan hipotesis atau suatu apa ya, satu fenomena ya, yang bisa digeneralisir gitu. Oh, berarti ya udah, besok-besok kalau ada perusahaan ini, Anda fokus aja sama pengeluaran ikan sama jumlah tenaga kerja. Udah selesai. Kenapa? Karena dia udah lolos kok uji asumsi klasik. Selain dia koefisiennya dia signifikan, dia juga lolos uji asumsi klasik. Gitu. Ya. Oke. Terakhir.